Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dengan kesempatan pada hari ini kita akan memberikan satu paparan materi mengenai bagaimana mengetahui dasar alat angkat dan angkut. Saat ini kita akan membahas perihal yang ada kaitan dengan alat angkat dan angkut. Di dalam satu pembelajaran yang dilakukan, yang ada keterkaitan dengan pesawat angkat angkut itu mulai dari kita pengenalan dasar sampai dengan kita tuh di dalam satu pembahasan UAS. Namun itu semua yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengetahui pasti dari A sampai Z. Nah, di dalam satu pembelajaran ini rekan saya Wilarso, pengampu mata kuliah alat angkat dan angkut, di mana di dalam pembelajaran ini kita akan lakukan secara online atau daring dan luring. Nah, sebelum kita mulai di dalam satu pembelajaran, perkenalkan dari saya, nama saya Wilarso, dengan kontak personnya 081192022134, office Kampus P, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Jalan Anggrek, nomor 25, Perum DTSC, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Email, silakan catat. Email saya wilarso@gmail.com. Dan di dalam satu pembahasan buku ajar yang saya sudah sampaikan, itu yang pertama cover, itu adalah pengajar yang tadi saya sampaikan di daftar isi, kemudian tujuan pembelajaran, CPL, CPMK. Oke, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran lulusan, kemudian CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian rencana pembelajaran semester, itu yang kita akan nanti akan saya sampaikan di dalam waktu satu semester ini. Kemudian kita di dalam penyusunan RPS tadi, di dalam RPS-nya tadi kita tuh akan membahas mengenai pengetahuan dasar alat angkat dan angkut. Kemudian kesimpulan dari pembahasan yang ada, kemudian tugas, jawaban, dan saya sebagai profil penulis. Nah, tujuan di dalam satu perkuliahan pesawat angkat dan angkut ini, tujuan yang pertama adalah memahami pengetahuan dasar alat angkat dan angkut, kemudian memahami jenis-jenis alat angkat dan angkut, kemudian memahami klasifikasi alat angkat dan angkut. Kemudian di dalam satu pembelajaran alat angkat dan angkut ini, capaian pembelajaran yang pertama adalah sikap. Itu menunjukkan sikap bertanggung jawab pekerjaan di bidang pendidikan maupun bidang teknik secara mandiri. Ini di sini mahasiswa harus dituntut memahami apa yang akan dikerjakan, ya, memahami apa yang dikerjakan sehingga kita bisa lebih hati-hati di setiap pekerjaan tersebut. Kemudian pengetahuan, mampu mengaplikasikan strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan iptek sehingga dapat membekali peserta didik dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup. Nah, di sini nanti ada keterkaitan dengan kompetensi. Kompetensi yang pertama itu adalah pengetahuan, di mana pembelajaran yang saat ini kita lakukan secara online, apa secara daring maupun luring, serta pembelajaran yang lain itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kita. Bagaimana kita mampu di dalam setiap kegiatan sehingga di dalam suatu pengetahuan nanti kita aplikasikan di dalam suatu kompetensi, yaitu adalah di keterampilan. Nah, keterampilan di sini tuh ada dua, keterampilan umum, satu mampu mengaplikasikan dan mengembangkan teknologi dalam bidang teknik mesin. Nah, di dalam satu bidang teknik mesin ini apa keterkaitan dengan alat angkat dan angkut, mengembangkan teknologi. Nah, di dalam satu alat angkat dan angkut ini adalah teknologi saat ini itu cukup pesat perkembangannya dan tidak menutup kemungkinan ke depannya itu malah teknologi yang cukup besar, ya, di mana setiap operator yang sebelumnya alat angkat dan angkut tadi dioperasikan secara manual, nanti ke depannya adalah kita duduk manis di ruangan di mana kita berhadapan dengan komputer. Itu keterampilannya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu? Kemudian, keterampilan khusus ini mengkaji implikasi pengembangan atau ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah.
Nah, setiap kejadian atau setiap pengembangan suatu teknologi alat tangkap dan angkut itu harus ada keterkaitan dengan suatu pengembangan teknologi. Nah, teknologi seperti apa yang bisa kita aplikasikan untuk kedepannya? Ini kita harus pahami bersama sehingga kita benar-benar pure in charge di dalam setiap mata kuliah ini. Kemudian di dalam satu capaian pembelajaran ini yang ada 4 poin yang saya coba sampaikan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui alat tangkap angkut jenis perlengkapan alat angkut yang dibutuhkan. Kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip kerja rumus umum dan peralatan pengangkat dan yang fleksibel untuk alat angkat dan angkut. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan perhitungan kekuatan pengangkat yang fleksibel serta mengaplikasikan puli, sistem puli, skru drum, tabung, pengikat pada alat angkat dan angkut. Kemudian poin yang 4 adalah mahasiswa mampu menganalisis peralatan tambahan angkat angkut serta menganalisis pergerakan mekanisme peralatan angkat angkut tadi. Nah, di CPMK ini M1 sampai dengan M4 ini adalah suatu proses yang nantinya kalian akan dapatkan ya. Kalian akan dapatkan, namun dasarnya terlebih dahulu kita coba bahas, kemudian di M4 harus bisa menganalisis. Menganalisisnya seperti apa sesuai dengan kondisi di lapangan maupun proses yang dilakukan. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah M1, mahasiswa mampu mengetahui dan mengklasifikasikan alat angkat dan angkut dan jenis perlengkapan alat angkat angkut yang dibutuhkan. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang klasifikasi, bagaimana kita bisa mengklasifikasi dari alat angkat dan angkut. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan jenis perlengkapan alat angkat dan angkut. Itu penjabaran yang memang detail ya, yang detail. Namun kita nanti kita bisa brainstorming atau case study yang bisa kita sampaikan di setiap mata kuliah yang akan saya sampaikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai CP yang tadi saya sampaikan S1, S2, S1, P1, KU1, KK, sampai CPMK dan sebagainya. Tadi kita sudah bahas di atas. Kemudian deskripsi atau pembahasan ya, fasilitas transportasi pesawat angkat, pengertian dasar alat angkat dan angkut, dan sampai dengan maintenance ya, sampai dengan maintenance. Kemudian referensi yang kita gunakan di dalam satu pembelajaran adalah yang pertama itu dari Damir Dahlan elemen mesin, kemudian Rudinko mesin pengangkat penerbit Erlangga, kemudian N Rudinko material handling equipment MR 1960, kemudian Samsir A. Muin pesawat angkat Raja Wali Prajakarta 1990, kemudian N Rudiko, Najar Fuad, kemudian Purnomo Wahyu Indarto mesin pemindah bahan penerbit Erlangga 1990. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja ini memang saya tambahkan di dalam hal ini supaya rekan-rekan semua memahami tentang keselamatan di dalam satu alat angkat angkut itu sendiri. Kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 1985 ya, itu yang berkaitan dengan K3, bagaimana kita memahami betul ya, walaupun tidak sekecil kita bahas, namun korelasinya ada di Permenaker Nomor 5 Tahun 1985 tentang alat angkat dan angkut. Kemudian Permenaker Nomor 9 Menteri 2010 ini adalah tentang pengoperasian alat angkat angkut. Nah, ini kita jabarkan semuanya, nanti korelasinya dari masing-masing referensi. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memiliki beberapa referensi supaya tidak banyak mengandalkan dari teori yang disampaikan. Nah, kemudian di dalam satu pendukung itu bisa menggunakan buku dari DR, DLAC, SA, DRS itu tentang manajemen peralatan, aspek operasional dan perawatan. Kemudian data atau kalau memang ada pernah mengikuti pelatihan itu tentang K3 pada pesawat angkat dan angkut. Kemudian media pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menggunakan software Microsoft Office, kemudian hardware-nya laptop, notebook, dan LCD proyektor. Itu yang sudah tersedia pada kesempatan hari ini. Kemudian di dalam satu pembelajaran, ini adalah rencana pembelajaran semester. Itu yang pertama, itu ada sekitar 16 pertemuan yang kita akan jalani. Yang pertama di sini adalah tentang subjek PMK sebagai pemaparan akhir yang diharapkan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang klasifikasi alat angkat dan angkut, kemudian indikator ketepatan dalam mengidentifikasi tentang klasifikasi alat angkat dan angkut, kemudian kriteria bentuk, objektif, integrasi, partisipasi dalam diskusi.
Ini nanti semua di dalam satu RPS akan kita coba diskusikan, kemudian tuh kuis, telah makalah, non-tes, partisipan, dan sebagainya. Kemudian tatap muka, kuliah, ya, dan discovery learning, kemudian small group, diskusi, dan ini kita akan coba arahkan semua. Jadi nanti semua mahasiswa itu aktif di dalam satu kegiatan ini. Nah, di dalam satu pembelajaran juga menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen, menjawab pertanyaan, kemudian diskusi dan artikel, ya diskusi perihal artikel, kemudian presentasi dan menyimpulkan dan mengevaluasi. Menyimpulkan dan mengevaluasi itu di sini ada materi pembelajaran sesuai dengan referensi. Nilai di sini nilai bobot nilainya itu 5%. Nah, setiap kegiatan yang kalian lakukan itu nanti ada nilainya. Kemudian di poin 2 enggak, ya sama penjelasannya seperti mahasiswa menjelaskan jenis perlengkapan alat tangkap angkut, ketepatan dan sebagainya. Ini saya coba di dalam satu pembahasan di sini ketepatan dalam menjelaskan jenis perlengkapan alat tangkap dan angkut, kemudian non-tes partisipasi dalam diskusi penugasan. Nah, tatap muka, discovery learning dan sebagainya, kemudian menelaah sumber materi yang disampaikan oleh dosen dengan nilai bobot itu adalah 2,5%. Nah, ini kemudian di nomor 3 juga sama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja rumus umum pesawat angkat dan angkut, yang ketepatan dalam penjelasan prinsip kerja rumus umum pesawat angkat angkut, kemudian sama ya, ini 1 kali 2, kita pertemuannya adalah 2 kali 50 menit ya, 2 kali 50 menit, hingga nanti kita manfaatkan di setiap pertemuan yang ada. Kemudian di poin 4 pertemuannya sama ya, ini nanti kita akan membahas mengenai membedakan peralatan pengangkat dan pengangkat fleksibel. Kemudian ketepatan dalam membedakan peralatan pengangkat fleksibel, kritikanya kita juga akan sama, non-tes, partisipan dalam diskusi. Ya, ini nanti menelaah sumber materi, kemudian kita diskusi sama tanya jawab ya. Kita banyakkan diskusi dan tanya jawab, bagaimana kita akan lebih interaktif lagi. Kemudian di poin yang kelima, mahasiswa harus mampu menghitung kekuatan pengangkat fleksibel. Bagaimana kita bisa menghitung pengangkatan fleksibel ini? Apakah dari kekuatan seling, kemudian apakah nanti dari sprider bar-nya, atau seperti apa, kita akan coba detailkan di dalam satu pembahasan. Pembahasannya sama. Kemudian di poin nomor 6 adalah mahasiswa mampu mensimulasikan cara kerja puli, sistem puli, sproket, drum, tabung pengikat ya contohnya. Kemudian ketepatan dalam mensimulasikan cara kerja puli, sistem puli, sproket, drum, dan tabung pengikat. Ini nanti kita akan juga setiap pertemuan selalu kita harus diskusi dan banyak interaktif ya. Kemudian di pertemuan yang ketujuh, menganalisis peralatan tambahan alat angkat angkut. Ini seperti apa alat tambahannya? Nanti adalah seperti sakel, seling, tambakel, ya, kemudian seling itu ada berapa, seling kain, terus sintetis seling rantai, seling baja, itu juga kita akan sampaikan. Kemudian nanti di UTS itu kita akan coba memberikan satu pembahasan soal sesuai dengan pembahasan yang di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Itu nanti ada beberapa opsi yang kita bisa sampaikan. Yang penting rekan-rekan itu semangat di dalam satu proses pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa dan menggerakkan dan menganalisis penggerak dan mekanisme peralatan pengangkat itu yang dilakukan di pertemuan 9. Kemudian ketepatan dalam menganalisis gerakan dan mekanisme peralatan pengangkat. Kemudian yang ke-10 itu mahasiswa mampu menguji macam mekanisme peralatan pengangkat. Nah, ini di dalam satu pengujian harus sesuai dengan Permenaker ya, Permenaker nomor 9 tahun 1985 itu pemeriksaan dan pengujian, di mana ada 2 hal yang dilakukan, adalah pengujian dinamis dan pengujian statis. Namun nanti kalau kita coba cari materi yang berbeda atau perundangan yang lain, ada keterkaitan hal itu intinya. Karena ada saat ini kalau tidak salah di dalam satu Permenaker nomor 9 tahun 2010 itu sudah diganti Permenaker nomor 8 tahun 2020. Kemudian di pertemuan yang ke-11 itu adalah mampu memiliki mekanisme kir penggerak, di mana setiap pesawat alat angkat dan angkut itu selalu menggunakan gearbox. Nah, ini juga harus kita perhitungkan di dalam desain, kemudian sistem pelumasan maupun bagaimana nanti di dalam satu sisi sistem perawatannya. Kemudian di pertemuan yang ke-12 adalah mahasiswa mampu mendeteksi peralatan memutar lengan dan alat dongkrak ya. Ini adalah basic dasar bagaimana kita bisa mengaplikasikan hal itu semua. Kemudian mahasiswa mampu mengukur pada
pola operasi peralatan pengangkat selama gerakan peralihan itu juga sama yang kita akan akan bahas, di mana gerakan peralihan ini adalah nanti pergerakan seperti contohnya tuh crane itu bisa swing ke kanan dan swing ke kiri bagaimana boom dia bergerak, kemudian teleskopiknya bergerak dengan sudut kemiringan sekian derajat, kemudian jangkauan sekian meter, itu akan menentukan kekuatan angkat di pesawat angkat khususnya. Kalau pesawat angkut ya khusus itu hanya mengangkut secara vertikal maupun horizontal. Kemudian di pertemuan yang 14 adalah mahasiswa mampu menganalisis struktur rangka, crane, dan stabilitas, karena bagaimanapun juga peralatan yang kita pergunakan akan berpengaruh sekali ya terhadap stabilitas. Dan tadi sudut kemiringan, kemudian jangkauannya berapa, itu akan menentukan stabilitas. Kemudian kalau kita menggunakan crane yang menggunakan outringer, itu apakah full outringernya dikeluarin atau hanya setengah. Demikian juga dengan pesawat angkut itu juga sama, ada yang menggunakan outringer untuk menstabilkan itu juga harus diperhitungkan. Kemudian di pertemuan yang 15, mahasiswa mampu menganalisis elevator sangkar pengangkat menggunakan udara maupun jinjing penumpuk. Nah, ini ada beberapa hal ya di sini, elevator sangkar ya, seperti main lift, special lift ya, kemudian ada yang gondola dan sebagainya, itu juga harus kita perhitungkan juga bagaimana desain maupun cara kerja yang dilakukan. Kemudian di pertemuan 16 nanti adalah evaluasi akhir semester. Nah, ini nanti akan kita bahas mengenai dari pertemuan yang 9 sampai dengan yang 15. Nah, di dalam satu pembahasan daftar pustaka yang tadi saya sampaikan yaitu berbeda. Kemudian penugasan ujian tengah semester, ujian akhir semester itu kehadiran 10%, penugasan 10%, UTS itu 30%, UAS itu ada 50%. Nah, tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang membaca referensi, kemudian membuat skenario ringkas dari setiap pertemuan, bisa juga kita dibuat satu kesimpulan sejauh mana apa yang dibahas, itu nanti bisa kita diskusikan bersama, kemudian menyimpulkan hasil presentasi dan melakukan evaluasi. Nah, ini di dalam satu daftar pustaka. Kemudian apa sih sebenarnya ini ya, sebelum kita bahas bagaimana rekan-rekan semua itu semangat di dalam satu pembelajaran adalah selalu berinteraksi. Kalau kita tidak berinteraksi, kita nggak mau bertanya, dan pasti kita akan kesulitan di dalam satu pembahasan nanti. Keterkaitan dengan pesawat alat angkat ini banyak yang digunakan di industri. Nah, nantinya ke depannya adalah setiap lulusan itu mempunyai suatu lisensi yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Itu adalah lisensi operator alat angkat dan angkut, itu punya klasifikasi kelas 1, 2, dan 3. Yang paling rendah itu kelas 3. Kelas 3 itu adalah sampai dengan 25 ton, kemudian 25 sampai dengan 100 ton itu kelas 2, kemudian di atas 100 ton itu adalah kelas 1. Nah, ini meningkatkan kemampuan kalian dan kompetensi. Karena kompetisi di dunia luar itu adalah kalian sudah mempunyai satu lisensi. Ini nilai jual kalian. Nilai jual di mana yang kalian nanti bisa cepat bekerja itu adalah punya satu lisensi. Kalau kita tidak punya satu nilai jual, bagaimana kalian nanti bisa bersaing di dunia luar? Nah, ini ya, nanti di dalam satu pembahasan ini bukan hanya terhadap alat angkat-angkut saja, melainkan juga bagaimana kita bisa memahami terhadap regulasi yang ada. Nah, di dalam satu pembahasan yang kita akan bahas di sini adalah ini suatu gambar di mana overhead crane bekerja gitu. Nah, kalau kita berpikir secara general gitu, kok bisa ya alat ini itu diangkat gitu? Bisakah kalau kita mengangkat sendiri gitu? Nah, yang tadi kita sampaikan, suatu pengembangan teknologi itu adalah memudahkan atau membantu manusia di dalam setiap kegiatan. Nah, kalau plat besi ini dia kapasitasnya 2 ton, mampukah kita mengangkat? Tidak. Pasti apa yang terjadi? Kita bisa celaka dulu tuh di dalam satu pembahasan. Nah, ini makanya pentingnya setiap kita melakukan kegiatan tadi, kita bisa memahami betul potensi-potensi alat angkat dan angkut itu untuk apa sih sebetulnya, dan bagaimana risiko-risiko yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Ini adalah plat besi yang diangkat menggunakan overhead crane. Ini
Ya kurang lebih dia kapasitasnya 2 atau sampai dengan 4 ton. Nah, ini bisa menggunakan sesuai dengan SPL, self working load-nya berapa. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, kemudian, nah di sini crane atau alat angkat itu jenis mesin umumnya dilengkapi dengan tali gerekan, tali kawat atau rantai, dan hook yang dapat digunakan baik untuk mengangkat dan menurunkan material dan memindahkannya secara horizontal. Kalau yang horizontal maupun vertikal, dia mengangkat, kemudian memindahkan. Hal ini terutama digunakan untuk mengangkat barang-barang berat dan mengangkut ke tempat lain. Nah, contoh di dalam satu pembahasan pengetahuan dasar di alat angkut ini yang seperti di sini adalah dia menggunakan tower crane itu untuk bekerja di ketinggian. Jadi mengangkat material dari lantai dasar ke ketinggian tertentu, kemudian bisa meringankan beban manusia ya tadi. Suatu teknologi itu adalah membantu meringankan beban manusia, tidak memberatkan beban manusia. Coba kalau kita dari lantai 1, lantai 60 mengangkat beban 50 kilo, berapa kali kita istirahat? Nah, ini prinsip pengetahuan dasarnya di dalam satu proses. Nah, robotik juga sama sebagai alat angkat, gitu kan, dia mengangkat untuk memindahkan manusia. Kemudian di sini coba kalau kita mengangkat blok mesin segini, kemudian kita angkat sendiri, mampukah kita? Tidak. Pasti kita tidak mampu untuk itu. Rekan-rekan semuanya. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari di dalam satu materi-materi, nanti bagaimana kita bisa mengaplikasikan di lapangan sana. Nah, suatu teknologi pasti dibuat adalah berdasarkan dari kendala yang terjadi di lapangan atau masalah-masalah yang di lapangan. Nah, di sini kita bisa memahami dengan pasti satu bagaimana memindahkan suatu barang, kemudian mengangkat suatu barang yang tadinya manual, saat ini adalah dilakukan secara otomatis ya, otomatis atau menggunakan tenaga manusia, namun dengan kapasitas yang cukup besar. Nah, kemudian di dalam satu pesawat angkat dan angkut ini juga bisa menggunakan tenaga lain, seperti tenaga angin lah atau air gitu kan, di mana di setiap tenaga angin maupun air ini adalah menggunakan tenaga alam. Bagaimana tenaga alam itu bisa dimanfaatkan? Di sini pertama tenaga mekanik itu disediakan oleh mesin uap, direct uap paling awal diperkenalkan abad 18 atau ke-19 dengan banyak yang masih digunakan hingga akhir abad 20. Nah, suatu teknologi ya. Kalau kita berpikir bagaimana mobil keren ini bisa bekerja di segitu gedenya gitu. Segitu gedenya mereka bisa mengangkat beban dan konstruksinya berat, besar gitu. Nah, ini kok bisa ya mereka bekerja dengan sedemikian rupa gitu nih. Nah, ini juga harus kita pastikan bagaimana cara kerja, apakah menggunakan pneumatik, motor, hidrolik dan sebagainya. Kemudian tower crane juga sama. Tower crane ini adalah mengangkat beban sekian ton, diangkat dari ketinggian tertentu, kemudian dipindahkan. Nah, ini kalau kita nggak memahami prosesnya, kita pasti nggak tahu bagaimana proses cara kerjanya gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, rekan-rekan semuanya, di sini yang harus kita pahami adalah terminologi crane. Terminologi crane itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kapasitas angkat. Kapasitas angkat ini nanti bisa dikombinasikan atau dicek adalah berdasarkan dari SWL atau self working load di dalam satu paket. Itu. Nah, di sini ada lifting capacity atau kapasitas angkat yang diizinkan, dan massa dibagi dengan beban maksimum yang mampu diangkat oleh sebuah crane sesuai dengan struktur dan materialnya. Berat peralatan angkat pelengkap seperti hook, crate, hook, grab, bucket, dan lainnya itu masuk kategori kapasitas angkat. Kemudian kapasitas yang diizinkan atau rate capacity. Ini rate capacity massa beban yang sesuai dengan nilainya, yaitu dengan mengurangkan berat dari peralatan angkat tetap tambahan seperti hook, grab, bucket, dan sebagainya. Ini juga harus diperhitungkan rekan-rekan semuanya sejauh mana. Kemudian kecepatan, ya kecepatan pada saat kita mengangkat beban, ya mengangkat tanpa beban atau berbeban itu pun berbeda. Jangan disamakan, nanti akan berpengaruh terhadap kinerja atau kehandalan di suatu alat tadi. Nah, kemudian cara pengikatan, rekan-rekan semuanya, cara pengikatan ini menentukan sekali terhadap performa atau kemampuan angkat, walaupun kapasitas angkatnya itu besar sampai dengan 100 ton, namun metode pengangkatan atau pengikatan tidak sesuai, itu akan berpengaruh terhadap
daya angkatnya. Nah, kemudian dari itu semua, sebenarnya dari itu semua yang kita bahas, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pesawat angkat? Ini berdasarkan dari referensi Permenaker nomor 8 tahun 2020 adalah pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi atau menahan benda kerja atau muatan. Kemudian pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan permukaan maupun rel atau secara terus-menerus dengan menggunakan bantuan ban maupun roll. Nah, ini yaitu tadi dari pembahasan apa yang dimaksud dengan pesawat angkat maupun angkut. Kemudian klasifikasi, ada dongkrak. Dongkrak itu terdiri dari hidrolik, dongkrak pneumatik, dongkrak forklift, dongkrak truk, lift, layer, dan sebagainya. Kemudian ini jenis-jenisnya yang mungkin kita sudah sering menggunakan, namun seperti apa sih prosesnya, gitu cara kerjanya. Kemudian klasifikasi dari pesawat angkat masing, ini ada dongkrak forklift yang mungkin sering digunakan pada saat servis, kemudian ada dongkrak lift, ini adalah untuk pada saat ganti ban atau sebagian atau servis mobil. Kemudian ini juga sama, lir tangan ini juga bisa untuk dipergunakan di berbagai media ya, bisa mobil atau alat yang mau kita pindahkan atau kita angkat dan sebagainya. Kemudian crane, ya crane itu terdiri dari overhead crane, ada overhead traveling crane, ada hoist crane atau chain block, atau monorail crane, dual crane, atau jeep crane, stacker crane, gantry, semi gantry crane, launcher gantry crane, atau roller gantry crane. Nah, ini di dalam satu gambar, nah ini ada apa namanya bentuk dari overhead crane, ada yang single girder maupun ada yang double girder. Ini berbagai fungsi dan kapasitasnya dan sesuai dengan kebutuhan industri yang menggunakan alat tersebut. Kemudian overhead crane traveling crane ini ya juga sama, yaitu berbeda dengan metodenya tadi. Kemudian hoist crane ini ada yang menggunakan sistem elektrik dan pneumatik, disesuaikan dengan industri yang membutuhkan. Kemudian chain block ini adalah bisa secara elektrik ya atau manual, ya, di mana alat tersebut akan dipergunakan. Nah, kemudian di dalam satu pembahasan berikutnya adalah stacker. Stacker ini adalah untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam satu pergudangan. Kemudian yang monorail crane ini adalah yang ditempatkan di industri untuk memindahkan dan bisa bergerak, di mana desain atau aplikasi yang ada di lapangan. Kemudian jeep crane ini adalah posisinya ada di ada di dinding, yang dia memang terbatas penempatannya dan kapasitasnya juga terbatas, gitu. Dan ini adalah memudahkan. Jadi di mana alat ini dipergunakan adalah memudahkan kita di dalam satu proses pengangkatan. Kemudian ada gantry crane yang di mana gantry crane ini sering dipergunakan di pelabuhan, apakah untuk mengangkut kontainer atau yang bahan curah atau yang sebagainya. Dia ada dua nih gantry crane. Ada semi gantry crane. Kalau yang kakinya ada dua dan dia berada di permukaan tanah itu adalah gantry crane. Yang semi gantry crane itu adalah satu kaki ada di permukaan tanah, satu lagi ada di dinding. Jadi ya fungsinya sebenarnya sama, hanya konstruksinya saja yang membedakan. Kemudian ada launcher gantry crane yang sering kita lihat adalah pemasangan girder pembangunan tol, jembatan, itu adalah menggunakan alat ini. Kemudian ada roller gantry crane. Roller gantry crane ini adalah yang manual ya, untuk di servis atau di bengkel itu sering menggunakan hal yang seperti ini. Kemudian kesimpulan materi pembelajaran, dengan mengetahui pengetahuan dasar alat angkat dan angkut, maka akan mempermudah dalam hal penggunaan maupun cara pengoperasian, perawatan, dan overhaul. Kemudian tugas, ya ini tadi sudah saya paparkan, silakan nanti kerjakan tugas. Ya, alat angkat dan angkut dalam dunia industri diatur dalam Permenaker nomor berapa, ya yang tadi saya sampaikan. Nah, jenis alat angkat yang digunakan untuk mengangkat mobil menggunakan apa? Nah, alat angkat yang berfungsi untuk mengangkat beban kerja dari atas truk harus menggunakan alat apa? Nah, ini yang tadi sudah dibahas tuh di atas. Nah, ini nanti contohnya seperti ini. Ini jawaban diatur oleh Permenaker nomor 8 tahun 2020 yang pertanyaan nomor 1. Kemudian yang kedua adalah dongkrak. Kemudian yang ketiga, jawaban nomor 3 itu adalah menggunakan mobil crane, floor crane, dan bisa sejenisnya ya intinya. Nah, ini itu yang paparan yang saya sampaikan dari buku ajar yang saya sampaikan. Ini profil saya, adalah nama Wilarso, sehingga
Simpel, ini ada dua. Title di sini adalah menyelesaikan S1 dan S2, lahir di Kota Pati tanggal 25 September tahun 1978, alumni S1 Teknik Mesin Universitas Krisna Dipayana 2010, S2-nya Teknik Mesin ISTN pada tahun 2020. Saat ini sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi dan sebagai Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Kerjasama, kemudian Editor in Chief Jurnal Teknosen PTTM BEMAS di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Editor Jurnal Nasional Terakreditasi, keahlian dalam bidang K3 di Pesawat Angkatan Laut, serta pesawat tenaga dan produksi, telah mempublikasikan puluhan artikel ke jurnal nasional maupun internasional. Kemudian ke Conference Proceeding Triindustry Fokus, ataupun bukunya diterbitkan, Rancang Bangun Pembangkit Listrik Turbin Air Mikrohidro tipe Cross Flow, kapasitas 3,5 kW. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop set.